Haleluya, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program renungan pada hari ini. Saudara-saudara, saya akan mengambil tema tentang sukacita. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita, mari kita berikan fokus sedikit waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Saya ambil dan saya kutip di dalam Nehemia pasal yang ke-8 ayat yang ke-10 tentang sukacita yang daripada Tuhan. Nehemia 8 ayat 10. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Ayat 11. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Dalam terjemahan lain, kalimat yang terakhir dikatakan, sebab sukacita dari Tuhan adalah kekuatanmu. Saudara-saudara, saya mengambil beberapa kalimat yang terakhir. Sukacita yang daripada Tuhan itu adalah perlindungan dan kekuatan kita. Saudara yang kekasih, kita perlu sukacita daripada Tuhan saat-saat ini. Saudara, saya langsung to the point saja. Saya tidak akan menggambarkan situasi di zaman Nehemia pada saat itu. Ya memang mungkin mereka hidup dalam tekanan, sama seperti kita hari-hari ini. Banyak yang menekan kita, banyak yang membuat kita depresi, stres berat, saudara-saudara. Ya, karena masalah rumah tangga, masalah persoalan yang ada di kantor, masalah dengan anak-anak, masalah hubungan kerja, masalah negosiasi dan lain sebagainya, masalah penjualan dan lain sebagainya. Ya, saudara-saudara yang kekasih, semuanya itu kadang-kala kalau kita tidak mengolah hati kita, maka kita akan berada dalam tekanan yang berat, tekanan yang besar, ya, membuat kita depresi. Tetapi saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya tentunya kita selalu berharap kepada Tuhan memberikan solusi, memberikan satu jalan keluar bagi kita. Ya, Yesus sendiri pada waktu melihat murid-murid dalam keadaan ketakutan karena perahu yang mereka tumpangi sedang digoncang oleh ombak dan angin yang kencang, maka Tuhan menenangkan hati mereka. Nah, oleh sebab itu di sini kita melihat kalau kita berada dalam keadaan tekanan yang berat yang memang muncul hari-hari ini, saudara-saudara, tekanan-tekanan itu muncul tanpa permisi. Tekanan-tekanan itu muncul tanpa memberitahukan kepada kita terlebih dahulu. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kadangkala persoalan itu datang tiba-tiba, persoalan itu datang, saudara-saudara, dengan menyerang secara membabi buta. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, di sini hal yang serupa pernah terjadi kepada bangsa Yehuda, dan kemudian Nehemia memberikan satu nasihat bahwa jangan bersedih, mari bersukacita. Mari bersukacita, karena sukacita yang dari Tuhan itulah perlindunganmu, itulah kekuatanmu. Saudara-saudara, saya tidak perlu bicara yang susah-susah, tetapi di sini dikatakan bahwa kita harus memiliki sukacita Tuhan itu, kita harus punya itu. Karena ini adalah kekuatan kita, ini adalah perlindungan kita. Kadangkala segala sesuatu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kadangkala situasi membuat kita seharusnya tidak berpengharapan, tidak bersemangat. Tapi di sini kita boleh minta kepada Tuhan. Kita bersukacita, kita minta sukacita yang dari Tuhan. Dikatakan
itu adalah kekuatanmu, itu adalah perlindunganmu, perlindungan kita. Kalau sukacita yang dari Tuhan kita rasakan, apa yang terjadi, saudara-saudara? Sekalipun kondisi tidak mendukung, keadaan tidak mendukung, apa yang kita inginkan, saudara-saudara, tidak terpenuhi, saudara-saudara. Tetapi Alkitab mengajar, kalau ada sukacita Tuhan, itu adalah perlindungan bagi kita. Ada sukacita Tuhan, merasa bahwa kita seolah-olah tidak mengalami apa-apa. Walaupun memang beban berat itu ada, tantangan hidup itu ada, tetapi seolah-olah, saudara-saudara, kita tidak merasa apa-apa, saudara-saudara. Bukan kita dibius, tetapi kita merasa ringan karena ada sukacita Tuhan. Jadi dengan adanya sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita merasa bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan ada dengan kita. Dan sukacita yang daripada Tuhan itu membuat orang percaya itu hidup berpengharapan. Hidup yang dijamin oleh Tuhan. Berkeyakinan bahwa hidup kita dijamin, hidup kita berpengharapan dengan Tuhan, hidup kita tidak dibiarkan oleh Tuhan, hidup kita ada jalan keluar yang Tuhan akan berikan. Nah, itu kalau sukacita daripada Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, apakah saat ini, saudara tetap merasakan bahwa sukacita yang dari Tuhan itu tetap bekerja, tetap saudara rasakan? Kalau saudara merasa bahwa seolah-olah tidak ada apa-apa, tidak merasakan sukacita saat ini, minta sukacita daripada Tuhan. Karena itu yang membuat kita percaya diri, kita merasa hidup berpengharapan, kita merasa lega. Ada tantangan di samping kiri, samping kanan kita. Ya, ada berbagai penyakit yang sedang kita hadapi untuk ke depan. Ada berbagai macam persoalan yang kita hadapi ke depan. Tapi Tuhan mengajar kita, milikilah sukacita yang dari Tuhan. Mohonlah, mintalah sukacita yang daripada Tuhan. Saudara yang kekasih, yang ada di rumah dan yang ada dimanapun yang bisa menyaksikan program ini, mari kita minta sukacita Tuhan. Ya, ada sukacita Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan kita cuek dengan persoalan, tetapi persoalan itu seolah-olah Tuhan sedang perangi, Tuhan sedang hadapi, dan kita merasa bahwa kita dibela oleh Tuhan. Ya, kalau Tuhan yang kasih sukacita itu, saudara-saudara, maka itu akan menguatkan hati kita, meneguhkan pendirian kita, dan iman kita tidak akan goyah. Haleluya. Milikilah sukacita Tuhan supaya kita menang dalam setiap persoalan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar tentang renungan firman Tuhan. Kami perlu sukacita itu. Kami perlu kekuatan itu. Kami perlu Tuhan perlindungan itu Tuhan. Biarlah umat Tuhan diliputi oleh sukacita surgawi. Diliputi oleh kesukaan. Karena itu merupakan kekuatan. Itu merupakan perlindungan bagi kami, perlindungan bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan, biar renungan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, Roh Kudus meteraikan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai jumpa dalam program renungan yang berikut. Tuhan memberkati.
rajaku adalah rumahku.